Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami masih bisa beraktivitas. Dan pagi ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Engkau yang memberkati. Dan kiranya firman ini dapat menjadi pedoman buat kehidupan kami. Dan kiranya apa yang En sampaikan seturut dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, selamat pagi. Gimana kabar kalian sekarang ini? Sehat-sehat atau bagaimana? Dan apakah semangatnya udah bangkit dari tidur? Oke. Pagi ini aku akan menyampaikan renungan sambil kita jalan pagi ya teman-teman, karena Mama ngajak jalan pagi nih. Oke. Semuanya, oke, puji Tuhan, seperti yang udah kalian tahu bahwa seperti di judul, sehat jasmani dan sehat rohani. Kenapa aku mengangkat tema tersebut? Karena kesehatan itu hari-hari ini itu tuh sangat-sangat berarti ya, dan sangat-sangat mahal harganya gitu. Banyak orang-orang di luar sana yang terbatas dalam bisa beraktivitas, dalam bisa bergerak, dan kita anak-anak muda, terutama anak-anak SKP SKK, harusnya bersyukur dengan semua nikmat yang sudah Tuhan berikan, tubuh sehat yang bisa kita lakukan untuk beraktivitas, itu tuh kita harus bersyukur gitu ya. Dan di sini kita sendiri tahu di Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-29, di mana perikopnya itu Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusuri pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Kita tahu kalau dari zaman dahulu itu ada beberapa orang yang memiliki keterbatasan fisik. Dan puji Tuhan, saat mereka meyakini dan percaya Yesus, mereka dapat disembuhkan. Kenapa sih kita harus menjaga tubuh kita, menjaga pola hidup kita? Itu tuh karena kita baca di 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dan kita baca di 1 Korintus 3 ayat yang ke-16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi begini teman-teman, dari ayat-ayat yang udah kita baca ini, kita harusnya tahu bahwa tubuh kita ini bukan milik kita sendiri, tapi ada Roh Kudus di dalamnya, yang dimana kita juga harus menjaga Roh Kudus itu untuk bisa tetap tinggal di dalam kita. Dan maka dari itu kita harus memperlakukan tubuh kita ini dengan baik, terus kita harus merawat, dan masih banyak hal lain lagi ya teman-teman. Dan di situ kita sama-sama belajar untuk kita mengubah pola hidup kita yang lebih sehat lagi. Saya berbicara seperti ini bukan berarti saya udah anak si paling sehat gitu ya, karena di sini saya bikin renungan dan Mama sama adik lari-lari gitu. Jadi saya tetap diam di sini. Setidaknya kita ada bergerak, ada berkeringat, ada menghirup udara yang lebih sejuk, dan juga kena sinar matahari gitu. Karena sinar matahari itu kan banyak vitamin D-nya ya, yang kita tahu. Juga hari-hari ini aku tuh banyak sekali dengar orang-orang yang masih di umur yang muda udah kena penyakit ini itu yang disebabkan oleh pola hidup atau pola makan dan lain sebagainya. Sudah semestinya kita ini lebih aware lagi untuk menjaga hidup kita lebih baik lagi, dan kita juga udah harus
mengerti ya mana yang sebaiknya kita lakukan, mana yang sebaiknya kita hindari gitu dari makanan-makanan yang manis, makanan-makanan yang tinggi garam, tinggi gula. Dan maka dari itu teman-teman, kita sama-sama belajar untuk tidak hanya mengejar yang rohani saja, tapi juga jasmani juga kita rawat dan kita jaga. Aku senang sih kita ada agenda tiap tahun seperti SKP, SKKKAP. Jadi itu membangkitkan semangat juga untuk kita berolahraga lebih lagi gitu. Oke, sekian dulu renungan pagi hari ini. Dan ya, maka dari itu sekarang kita tahu bahwa tubuh dan roh tidak dapat dipisahkan. Kita perlu menjaga keduanya untuk senantiasa hidup sehat dan bugar. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sedikit dari renungan pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, lewat renungan pagi hari ini kami dapat semakin rajin lagi Tuhan untuk berolahraga ya Bapa. Sehingga Tuhan kami mencintai tubuh jasmani kami dan dapat memelihara roh yang ada di dalam tubuh kami. Terpujilah namamu Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau memberikan semangat yang baru untuk kami dapat beraktivitas dengan lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.